Halo Sobat Mamang, bagaimana kabar kalian? Pastinya sehat-sehat saja ya. Untuk yang lagi sakit Mamang doakan cepat sembuh. Sebelum kita mulai Mamang mau tanya, sudah mandi belum? Bagi yang sudah mandi, Mamang mau tanya lagi. Kalian pakai parfum nggak? Karena film yang akan Mamang review kali ini adalah film yang berhubungan dengan parfum. Kali ini Mamang akan ajak kalian untuk nonton sebuah film seru. Sebuah film dengan latar belakang daerah Prancis tempo dulu. Film ini dibuat pada tahun 2006. Mengkisahkan tentang seorang anak muda yang dikaruniai oleh indera penciuman yang sangat tajam. Melebihi batas normal indera penciuman manusia lainnya, dan anak muda ini benar-benar sangat terobsesi dengan wewangian dan segala macam model bau-bauan. Dan anak muda ini bernama Jean-Baptiste Grenouille. Dikisahkan, Jean-Baptiste Grenouille, yang dilahirkan di sebuah pasar ikan yang kumuh di Prancis. Ibunya melahirkan Grenouille saat sedang berjualan ikan di pasar. Ia kemudian dibiarkan begitu saja oleh ibunya di bawah kolong meja tempat berjualan ikan. Hal ini diketahui oleh orang sekitar, bahwa ibunya berniat membunuh bayinya sendiri. Kemudian perbuatan ini menyebabkan ibunya dihukum gantung atas tindakan tersebut. Sepeninggal ibunya, akhirnya Grenouille dibesarkan di sebuah panti asuhan. Pada saat awal kedatangannya di dalam panti asuhan, ia sempat disakiti oleh sesama penghuni panti asuhan. Hal ini dikarenakan panti asuhan tersebut sangat padat penghuninya dan tidak terurus dengan baik. Selang beberapa tahun kemudian, Grenouille tumbuh menjadi manusia dengan indera penciuman yang luar biasa. Dengan indera penciumannya Grenouille bahkan bisa mendeteksi aroma di dalam air, dan juga bisa mencium aroma dari jarak yang cukup jauh. Dari sini Grenouille mulai mengenal macam-macam benda dari mencium aromanya terlebih dahulu. Seiring bertambahnya usia, ibu panti asuhan tempat Grenouille dibesarkan, menjual Grenouille ke tempat usaha pengelolaan kulit. Hal ini dikarenakan fisik Grenouille cukup baik untuk bekerja di sana. Setelah memperoleh uang dari menjual Grenouille ke tempat pengelolaan kulit tersebut, ibu panti asuhan pulang. Namun sayang, di tengah perjalanan dia dirampok dan dibunuh oleh perampok tersebut. Di tempat bekerjanya ini, Grenouille adalah karyawan yang rajin dan terampil, sehingga dia disukai oleh mandor tempatnya bekerja. Dan karena kepercayaan tersebut, Grenouille diminta untuk mengantarkan kulit pesanan pelanggan di kota Paris. Di kota Paris inilah Grenouille seakan-akan memulai petualangan baru. Grenouille begitu takjub dengan berbagai macam aroma dan wewangian baru. Sebuah pengalaman yang belum pernah dia dapatkan dan rasakan sebelumnya. Pada perjalanan mengantarkan pesanan itu, Grenouille tertarik dengan aroma seorang wanita berambut merah penjual prem. Ia mengikuti wanita tersebut sambil mengendus-ngendus hingga ke tubuh si wanita. Hal tersebut membuat si wanita merasa aneh dengan sikap Grenouille. Dan si wanita bergegas lari. Grenouille tetap mengikutinya, dan terus mengendus-ngendus di belakang tubuh wanita tadi. Si wanita terkejut dan ingin menjerit, tetapi dicegahnya dengan menutup mulut si wanita dengan kedua tangannya yang lusuh. Tanpa ia sadari ternyata wanita itu tewas, karena rupanya bukan mulutnya saja yang ditutup, tetapi hidung untuk bernapas pun juga ditutup oleh tangannya. Setelah Grenouille sadar si wanita berambut merah tadi tidak bernyawa, dan memudarnya aroma dari tubuh gadis tadi membuatnya begitu terkesan. Pada saat pengantaran pesanan berikutnya, Grenouille mengantarkan pesanan ke sebuah toko parfum milik orang Italia, yang bernama Giuseppe Baldini. Di sini Grenouille takjub pada pekerjaan Giuseppe Baldini, dan dia ingin sekali bekerja di tempat pembuat parfum tersebut. Grenouille mencoba membujuk Giuseppe Baldini untuk dapat bekerja di tempatnya. Hal ini dilakukannya, agar dia dapat belajar cara mengikat atau menyimpan sebuah aroma agar tidak hilang.
Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Grenoli, bahkan ia mampu membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum yang populer saat itu meskipun komposisi dari parfum tersebut tidak dia ketahui sebelumnya. Pada awalnya, Giuseppe Baldini tidak percaya dengan kemampuan Grenoli. Giuseppe Baldini berpikir bahwa meracik parfum bukanlah hal yang mudah. Ingin membuktikan kemampuan yang dimilikinya, Grenoli langsung mempraktekkan keahliannya di depan Giuseppe Baldini. Dan terciptalah sebuah jenis parfum baru yang belum pernah ada. Atas apa yang dikerjakan oleh Grenoli, Giuseppe Baldini sangat takjub dan hampir-hampir tidak percaya. Puas akan bakat yang dimiliki Grenoli, lantas Giuseppe Baldini pergi ke tempat Grenoli bekerja. Di sana dia menemui mandor dan hendak menebus Grenoli. Grenoli akan bekerja untuk meracik parfum bagi Giuseppe Baldini, sementara Grenoli akan diajarkan semua kemampuan yang dimiliki oleh Giuseppe Baldini terkait ilmuannya tentang parfum. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Grenoli, dia mampu menciptakan parfum dengan mengandalkan kemampuan penciumannya yang super tersebut. Bahkan ia juga mampu membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum yang populer saat itu, meskipun dengan komposisi yang sangat sulit. Lantas Baldini mengajarinya teori membuat parfum yang semuanya berformula 12 macam aroma, tetapi ada formula ke-13 yang masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Formula yang dimiliki seorang Firaun yang mampu menaklukkan umat manusia saat menggunakan parfum tersebut. Grenoli kemudian menjadi pekerja Baldini. Di tengah-tengah pekerjaannya, Grenoli merasa begitu tertekan, karena banyak sekali hal-hal yang ingin dia ketahui. Sampai-sampai hal ini pernah menyebabkan Grenoli jatuh pingsan. Setelah beberapa lama bekerja dengan Baldini, Grenoli merasa kecewa karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Baldini. Kemudian Baldini menginformasikan kepada Grenoli tentang metode membuat parfum yang hanya dapat dipelajari di Grasse. Dan sepakat memberikannya surat jalan ke sana, dengan syarat Grenoli dapat membuatkannya 100 formula parfum baru. Grenoli menyanggupinya, bahkan ia mampu memberi formula lebih banyak dari yang Baldini harapkan. Ditinggal pergi oleh Grenoli untuk berguru ke tempat ahli parfum lainnya. Suatu hal tak terduga terjadi, tempat tinggal Baldini rusak karena ambruk. Dalam perjalanan ke Grasse, terjadi pergolakan batin di dalam dirinya. Grenoli teringat akan aroma pertama dari seorang wanita di Paris. Dia rindu akan aroma itu, tetapi dia bingung bagaimana cara memperoleh aroma itu lagi. Mengetahui dirinya tidak memiliki aroma apapun, hal ini membuatnya berpikir bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam hidup ini. Dan ia mendapat ilham untuk menciptakan wangi yang sempurna untuk menjadikannya orang yang diakui dalam kehidupannya. Setibanya di Grasse, Grenoli mencium aroma dari tubuh Laura Ricis, si cantik berambut merah anak dari seorang kaya raya bernama Antoine Ricis. Di sini ia telah melupakan wanita Paris, dan telah memperoleh dambaan baru. Di dalam benaknya ia berpikir, kelak kalaulah dia berhasil mengumpulkan 12 ekstrak parfum, dia akan menjadikan Laura Ricis untuk ekstrak parfum yang ke-13. Setibanya di Grasse, Grenoli mendapat pekerjaan dari Nyonya Arnulfi. Dan di tempat ini ia mempelajari metode penyulingan bunga untuk mendapatkan sari aromanya. Dari ilmu yang diperoleh, Grenoli tidak lama-lama menunggu, ia langsung mempraktekkan ilmunya tersebut. Seorang wanita pemetik lavender menjadi percobaan pertama. Hal ini diperlukan Grenoli untuk mengsarikan aroma tubuh gadis tersebut, dengan meletakkannya di dalam tabung penyulingan. Akan tetapi metode tersebut gagal. Kemudian ia mendekati seorang wanita pekerja seks komersial untuk diambil sari aroma tubuhnya.
Si PSK yang melihat gelagat anehnya menolak untuk diolesi dengan lemak untuk diambil aromanya, kemudian memarahi Grenoli sambil mengembalikan uang dari Grenoli. Dikarenakan ambisi yang begitu besar untuk mencapai rencananya, Grenoli akhirnya membunuh PSK itu. Selanjutnya, ia membunuh wanita-wanita lain, hal ini dikarenakan aroma istimewa yang dimiliki mereka, dan hanya Grenoli yang mampu mencium aromanya tersebut. Dalam setiap melakukan pembunuhannya, Grenoli membuang mayat para wanita yang ia bunuh di sekitar kota Grasse. Hal ini membuat kepanikan warga. Dan akhirnya jam malam diberlakukan, setiap wanita harus dikurung di rumah saja. Akan tetapi, pembunuhan tetap saja terjadi. Setelah begitu banyak melakukan pembunuhan, dan akhirnya Grenoli telah berhasil mengumpulkan 12 ekstrak dari 12 tubuh wanita, dan sesuai dengan niatnya di awal, untuk ekstra yang ke-13 Grenoli menginginkan aroma yang sama seperti aroma wanita di Paris si penjual prem yang menjadi korban pembunuhan pertamanya, dan aroma itu ada pada tubuh Laura. Sadar akan sebuah ancaman, bahwa anaknya akan menjadi korban berikutnya dari pembunuhan Grenoli. Antoine Ricis berusaha melindungi dan sangat menjaga anaknya Laura Ricis. Hal ini membuat Laura begitu terkekang, oleh pengawasan ayahnya. Di tengah kekhawatiran pemerintah, dan pihak berwajib merasa frustasi, karena belum berhasil mengungkap si pelaku pembunuhan, pada suatu hari polisi setempat menangkap orang mencurigakan, yang sedang berkeliaran di sekitar kota. Orang tersebut dianggap sebagai pembunuh yang selama ini dicari. Mendengar berita, bahwa pihak polisi telah menangkap pembunuh tersebut, masyarakat menjadi begitu gembira. Lain halnya dengan Antoine Ricis, dia sangat yakin kalau pembunuhan sebenarnya belum tertangkap. Pada suatu hari, dengan mengendarai kuda, Antoine mengungsikan Laura ke sebuah penginapan yang sangat jauh dari Grasse. Dan pada saat itu juga indera penciuman Grenoli bereaksi, dan mendeteksi kalau keberadaan Laura makin menjauh. Dengan sangat terburu-buru Grenoli mencoba mengikuti jejak langkah Laura dan Anthony. Bukan merupakan hal yang sulit bagi Grenoli untuk mencari jejak Laura dan ayahnya. Dengan kekuatan indera penciuman super Grenoli, jejaknya langsung ditemukan. Tanpa kesulitan yang berarti, Grenoli mampu menyusup di penginapan tempat Laura diasingkan oleh ayahnya. Meskipun penjagaan dan pertahanan penginapan tersebut begitu ketat, Grenoli mampu dengan leluasa memasuki ruangan tempat Laura tidur. Di sana ia langsung mengekstrak aroma tubuh Laura. Keesokan harinya, Antoine sangat terkejut dan sedih melihat anaknya telah tewas di atas ranjang kamarnya. Lengkap sudah formula yang dikumpulkan oleh Grenoli. Ia telah mengumpulkan 13 ekstrak parfum dari 13 tubuh wanita. Dan akhirnya pihak berwajib pun berhasil menemukan kuburan tempat Grenoli menyembunyikan tubuh-tubuh korban pembunuhannya. Polisi langsung bergerak, dan akhirnya berhasil menangkap Grenoli. Sampai di tahanan Grenoli disiksa dan diminta pengakuannya atas pembunuhan yang telah dilakukan. Pada hari eksekusi tiba, ia menggunakan parfum racikannya di saat ia akan dibawa untuk dieksekusi. Para penjaga tahanan, semua orang menjadi tunduk dan menghormatinya. Antoine Ricis yang sangat dendam dengan kebencian yang memuncak atas kematian anaknya pun ikut takluk dan menyembah Grenoli. Ratusan orang yang sebelumnya mengutuknya dan ingin menonton eksekusinya juga menjadi tak sadarkan diri dengan birahi yang tidak terkendali, saat Grenoli menyebarkan aroma parfum ciptaannya. Ratusan orang serentak melakukan hubungan wik-wik saat terpesona dengan aroma parfum tersebut. Pada saat itu, ia kembali terkenang dengan seorang wanita pertama yang membuatnya terpesona dengan aromanya yang istimewa. Kemudian ia dengan leluasa berjalan dan meninggalkan Grasse.
Setelah pergi meninggalkan tempat eksekusi dengan santai, akhirnya ia tiba di pasar tempat ia dilahirkan, dan melihat sekumpulan tunawisma yang sedang berkumpul. Grenoli langsung menuang semua parfum ke tubuhnya. Seketika orang-orang tersebut terpesona dengannya. Mereka mengatakan bahwa ia adalah malaikat, dan mereka mendekatinya serta memakan tubuh Grenoli. Oke Sobat Mamang, sampailah kita di ujung film. Bagi kalian yang telah menonton film ini, semoga kita dapat memperoleh pesan positifnya. Kepada sobat semua, Mamang mohon bantuannya untuk dapat menekan tombol subscribe, like dan komen, agar di saat Mamang mereview film lagi, kalian yang pertama mendapat informasi itu. Demikian wassalam.